gangguin di Perina itu kayak sedih gitu ngeliat anakku nangis, dia kekurangan ASI gitu kan. Saya nggak bisa bayangkan pengalaman pertama punya anak, melihat harus diinsisi, berdarah-darah tuh, aduh, hancur ya rasanya, tapi harus dilalui supaya saya bisa nyusuin. 3 bulan yang lalu di masa pandemi ini, saya juga merasakan bagaimana menjadi ibu menyusui dengan positif COVID. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Mustika Sari Virginia, biasa dipanggil Ika. Aku ibu 1 orang anak bernama Muhammad Rafandra Arkatama Kautsar. Sekarang berusia 19 bulan. Halo, nama saya Mutia. Saya ibu dari 2 orang anak, Nabil dan Alula. Yang satu umur 7 tahun, yang satu sekarang umurnya 2 tahun. Halo, Assalamualaikum. Saya Rama. Saya ibu dari 2 orang anak yang usianya sudah, yang pertama anaknya 5 tahun, yang kedua 2 tahun, bernama Rafif dan Rafka. Di awal menyusuiku itu tidak mudah dan menguras emosi bagiku, dan sampai sekarang juga itu yang membuat aku kuat untuk terus menyusui anakku. Sebelum melahirkan aku berjarak dengan suami karena suami di Aceh dan aku akan melahirkan di Tangerang. Jadi ketika itu yang aku pikirkan adalah aku mau melahirkan secara normal dan aku mau menyusui anakku. Jadi sebelum melahirkan itu aku sudah mempersiapkan, mencari rumah sakit yang pro ASI dan pro normal, mengikuti kelas laktasi dan mengikuti senam hamil. Aku terserang demam berdarah dan akhirnya harus melahirkan secara sesar di usia 37 minggu tersebut. Sebetulnya bukan di demam berdarahnya yang membuat aku akhirnya di awal itu tidak bisa menyusui anakku, tapi karena emang kondisi juga lemah, tidak bisa menerima IMD saat itu karena tidak kuat lagi gitu. Dan akhirnya setelah itu aku harus dirawat selama seminggu lamanya untuk penyembuhan demam berdarah, dan ternyata anakku selang 3 hari kemudian terserang demam berdarah juga, dan itu menyebabkan kami harus berpisah cukup lama gitu. Gangguin di Perina itu kayak sedih gitu ngeliat anakku nangis, dia kekurangan ASI gitu kan. Dan setelah itu aku berjanji, aku bilang sama anakku, aku akan berusaha untuk menyusui anakku setelah ini gitu. Berjalannya proses, anakku dipanggil Rafa kan. Rafa sembuh alhamdulillah dan bisa pulang ke rumah. Terus itu masih pakai sufor. Aku juga masih terus memompa terus setiap hari. Suka dukanya, Nabil itu anak pertama saya melahirkan dengan kondisi pre-eklampsia postpartum. Eklampsia postpartum maksudnya. Jadi setelah melahirkan saya sempat dirawat di ICU. Melahirkannya juga SC-nya harus emergency, harus operasi malam itu juga karena tensinya tinggi. Jadi saya dirawat di ICU 3 hari karena kejang. Jadi pengalaman pertama saya menyusui itu saya tidak bisa ketemu dengan anak saya selama 3 hari karena saya dirawat di ICU. Perasaan saya waktu itu bisa dibilang hancur ya, karena saya sudah belajar ilmu tentang ASI itu sebenarnya sebelum saya menikah. Jadi saya punya harapan ketika saya punya anak, kemudian hamil, melahirkan, saya bisa IMD, saya bisa langsung menyusui saat itu juga gitu. Tapi ternyata Tuhan memutuskan untuk dengan kondisi yang berbeda. Saya harus masuk ICU 3 hari, jadi saya tidak bisa ketemu dengan Nabil, saya tidak bisa IMD, saya tidak bisa merasakan sensasi pertama kali bersentuhan dengan anak saya di hari itu. Ketika saya sudah bisa ketemu sama suami, saya terus-terusan menanyakan anaknya di sana dikasih susu apa enggak. Saya karena belum bisa menyusui, saya takut kalau di ruang bayi itu bayinya dikasih susu formula gitu. Tapi alhamdulillah selama di ICU bayinya di ruang bayi, karena rumah sakitnya pro ASI juga, jadi akhirnya saya dapat ASI donor.
Alhamdulillah ASI donor itu dari sepupu saya sendiri. Ternyata sampai ke rumah, saya pikir saya sudah mulai menyusui nih. Saya sudah bisa ketemu langsung, bisa menyusui langsung. Drama tidak selesai sampai di situ. Saya mengalami puting lecet. Saya tahu nih ada yang salah dengan cara saya menyusui. Padahal saya sudah belajar. Saya yang sudah belajar aja, saya masih mengalami kesulitan yang demikian hebatnya gitu ya. Jadi nyeri saat puting lecet itu benar-benar sangat-sangat bikin trauma sampai ada rasa takut dan stres untuk mau mulai menyusui gitu. Padahal kan saya sudah tahu saya nggak boleh stres gitu. Tapi karena itu sangat-sangat sakit, akhirnya stres juga gitu. Nabil kontrol pertama 14 hari, waktu dia usia 14 hari, ketakutan saya jadi kenyataan gitu. Beratnya nggak naik, terus malah turun waktu itu. Ternyata Nabil itu ada tongtai. Ada tongtai yang menyebabkan dia lecetnya cukup parah, melekatnya tidak baik, jadi akhirnya lecet parah, beratnya nggak naik. Jadi ASI saya udah sempat drop, akhirnya dokter memutuskan untuk ini sudah indikasi untuk diinsisi. Saya nggak bisa bayangkan pengalaman pertama punya anak, melihat harus diinsisi, berdarah-darah tuh, aduh, hancur ya rasanya, tapi harus dilalui supaya saya bisa nyusuin. Alhamdulillah suami saya semangatnya tidak pernah putus dukungannya supaya saya tetap bisa nyusuin. Setelah diinsisi itu bayinya langsung dikasih ke saya lagi. Masih dengan berdarah-darah, itu ditempel di payudara saya. Padahal baru digunting, tapi saya di situ saya merasakan, oke, gini ya rasanya melekat yang bagus tuh ternyata seperti ini gitu. Jadi selama saya selama saya lecet itu saya benar-benar nggak bisa merasakan nikmatnya menyusui gitu. Tapi setelah akhirnya dapat pertolongan, dokter memutuskan untuk ini sudah indikasi untuk diinsisi. Barulah saya tahu, oh ternyata melekat yang benar tuh rasanya nikmat sekali gitu. Saya melahirkan melalui proses operasi sesar dikarenakan terjadi pecah ketuban yang sudah berwarna kehijauan. Efeknya apa? Rafka harus dirawat di NICU selama 5 hari. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ternyata dari pengalaman anak yang sebelumnya, saya tidak bisa mendekap dia secara langsung. Saat saya menyusui pertama kali, itu perasaan yang nggak bisa digambarkan ya, walaupun saya sudah punya pengalaman sebelumnya. Tapi sejam setelah saya menyusui, ternyata dia muntah coklat, yang menyebabkan dia tuh harus dipuasakan selama 5 hari. Alhamdulillah di hari ke-6 Rafka bisa dibawa pulang, dan alhamdulillah ASI saya juga sudah mulai keluar. Konfliknya lagi setelah itu adalah di hari kedua minggu itu ASI sudah mulai deras, tapi adiknya kok respon untuk menyusuinya tuh agak susah. Jadi dia tuh kesal saat ASI yang masuk itu terlalu deras. Jadi efeknya apa? Dia tuh pas menyusui itu tidak menyenangkan. Dia selalu menangis saat ingin menyusui karena dia tidak bisa mengontrol aliran ASI yang masuk. Itu membuat saya juga merasa, wah ini padahal saya anak yang kedua loh, masa saya kok masih mengalami hal ini, padahal ASI-nya udah ada. Kalau waktu awal ASI nggak ada, ini ASI ada, tapi saya tetap kesusahan dengan proses menyusui. Saya pergi ke konselor, jadi diarahkan bagaimana caranya tuh saya posisi tidur, posisi menyusuinya mungkin dengan setengah duduk gitu, jadi aliran ASI-nya tidak terlalu deras. Kemudian apa dipompa terlebih dahulu seperti itu agar pada saat yang masuk sudah ASI yang belakang, mungkin seperti itu. Jadi cukup dan seiring mungkin bertambahnya usia si adik, dia juga sudah mulai bisa mengontrol, dan alhamdulillah di bulan ketiga 4, 5 dan alhamdulillah sampai dia berhasil untuk ASI eksklusif. 3 bulan yang lalu di masa pandemi ini saya juga merasakan bagaimana menjadi ibu menyusui dengan positif COVID. Mungkin bagi sebagian orang ya nggak masalah, toh adik juga udah makan gitu, adik udah nggak terlalu ketergantungan lagi dengan ASI seperti itu. Tapi
kalau dia harus saya sapih secepat itu di saat saya dinyatakan positif, saya belum merasa saya belum cukup waktunya untuk saya menyapi dia terlalu cepat. Saya baca banyak referensi, kemudian saya juga konsultasi dengan teman-teman di Aceh Peduli ASI. Kebetulan saat itu saya sudah bergabung di komunitas tersebut. Saya konsul dengan konselor dan saya juga tanya dengan dokter anak, apakah memungkinkan saya tetap menyusui si adik dengan berbagai pertimbangan, dan saya betul-betul menerapkan protokol selama saya dinyatakan positif COVID gitu. Saya bermasker 24 jam di rumah. Kemudian saya hanya tidur dekat anak yang pertama, anak kedua saya dia tidur dengan ayahnya gitu, jauh dari saya, menerapkan protokol, cuci tangan sesering mungkin. Alhamdulillah, memang waktu yang sedikit lama untuk saya sampai dinyatakan negatif, itu 2 kali swab. Selama 21 hari baru saya dinyatakan negatif, dan alhamdulillah saya ngelihat anak saya kedua-duanya itu tidak ada gejala COVID. Jadi dengan penerapan protokol kesehatan, insya Allah menyusui tetap aman. Alhamdulillah, yang sangat-sangat saya syukuri adalah karena support system itu saya punya dengan sangat baik gitu. Tidak ada satupun keluarga saya yang tidak mendukung untuk saya memberikan ASI. Pasti dari suami ya, karena kita betul-betul berdua di RS waktu melahirkan itu, karena kondisi orang tua juga tidak kurang sehat, tidak memungkinkan untuk di RS. Jadi kita benar-benar menyemangati, saling berdua mengantar. Waktu besok kita datang kunjungi walaupun tidak bisa menyusui. Di rumah itu banyak sekali mulut-mulut yang berbicara, mungkin orang tua, tante, semua tuh mungkin ya emang sayang itu sama anakku, sampai dibilang ya udah kalau misalnya asinya masih kurang dikasih aja sufor, nggak apa-apa dibarengin gitu. Terus dibilangin kayak gitu, sampai ada yang bilang itu kamu makannya kurang sih gitu, istirahatnya kurang sih. Terus kayak setiap hari tuh kayak di kamar mandi tuh kayak udah nangis pun pengen nangis lagi ngedenger itu omongan kayak gitu. Omongannya baik, cuman menurut aku tuh kayak aku bukan butuh yang kayak gitu, aku cuma butuh ayo kamu semangat, kamu bisa nyusuin gitu. Kami datang ke rumah sakit dan alhamdulillah ketemu bidan Tita lagi, dan di situ dipaksa buat anak tuh dideketin ke payudara, terus aku diajarin cara perlekatan yang baik, terus sampai di satu titik payudara aku ditekan dua-duanya dan asinya keluar. Kata bidan Tita gini, ini asinya banyak, udah kamu nggak usah kasih sufor lagi, kamu mulai saat ini kamu kasih aja anak kamu ASI direct breastfeeding. Terus dari situ pulang dari situ aku masih punya susu formula 2 kaleng, itu udah susu yang anti alergi yang lebih mahal kan berarti ya. Itu aku simpen, aku umpetin, aku nggak mau kasih lagi. Sejak saat itu asinya aku kasih ke anakku direct breastfeeding, dan aku udah nggak pompa ASI lagi. Aku benar-benar kasih ke anakku, dan aku udah, kalau misalnya ada keluargaku yang ngomong kayak gitu, aku cuma ya udah alhamdulillah misalnya ada penguat di situ. Jadi keluargaku yang support system yang tadinya tidak mendukung, ya akhirnya mereka melihat perjuanganku di situ. Terus alhamdulillah ya emang pertama emang anakku nangis melawan gitu dengan nggak terima gitu dengan relaktasi itu, dan akhirnya lama-lama dia mau. Alhamdulillah Rafa bisa menyusui lagi sampai sekarang di umur 19 bulan Rafa bisa direct breastfeeding. Motivasi saya sebenarnya untuk bisa menyusui karena itu tadi, saya sudah belajar ilmu tentang ASI sebelum saya menikah. Jadi saya tahu betapa hebatnya, betapa sempurnanya ASI itu gitu ya. Jadi saya sudah tahu betapa besarnya manfaat yang didapatkan oleh anak saya kalau saya bisa menyusuinya dengan langsung gitu. Waktu itu ada kejadian yang buat aku tuh sedih, karena anakku disusuin gitu sama keluarga, dikasih botol gitu, tapi aku cuma bisa ngeliatin, itu kayak sedih banget. Terusnya aku cuma bisa nyuciin botol sama pompa ASI itu kayak aku nggak pengen kayak gitu. Aku nggak pengen jadi ibu yang kayak gitu. Aku pengen anakku menyusu di aku,
anakku, aku pengen lihat mata anakku, aku pengen memegang tangan anakku di saat dia menyusu gitu. Kayak aku bukan ibu yang mau setiap hari nyuciin botol dan pompa ASI, itu aku nggak pengen. Aku juga nggak pengen lihat anakku disusuin sama orang lain, dipegang botolnya terus aku cuma ngeliatin dari jauh. Aku nggak pengen kayak gitu. Aku pengen terus mendekap anakku sampai dia merasa nyaman terus tidur. Saya bingung, saya beberapa kali itu konsul via telepon atau pernah kunjungi langsung ke konselor bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Alhamdulillah saya cepat mendapat pertolongan, dibimbing oleh konselor juga gitu. Jadi untuk cepat diatasi masalah di usia 1 bulan itu berarti bisa naik. Aku pun tur, saya makan makanan, semua makanan yang bergizi saya coba, saya minum kacang hijau, semualah pokoknya semua yang makanan bergizi. Orang tua saya nggak pernah berhenti mengatakan ini makan itu, disediain, dimasakin gitu ya, saking ingin mendukung anaknya supaya bisa menyusui. Sampai sekarang tumbuh kembangnya cukup dalam batas normal dan sesuai dengan usianya gitu. Menyusui tekadnya itu dari dalam hati. Mungkin lingkungan pasti ada yang akan sebenarnya bukan tidak mendukung, tapi mungkin mereka tidak tahu seberapa keinginan kita. Yang tahu keinginan kita tuh sebenarnya diri kita sendiri. Jadi support system penting, tapi yang lebih penting adalah dari diri kita sendiri gitu. Hai, ini dia Rafka, Abang Raffi. Anak saya Nabil yang saya ceritain sekarang umurnya udah 7 tahun. Dan ini Alula umurnya sekarang 2 tahun. Ya, ini Rafa. Jadi harapan mama untuk Rafa. Itu tante. Enggak, bukan tante dokter. Rafa jadi anak soleh. Nangis. Semoga jadi anak yang sehat, cerdas, bermutuah dan berbahagia ya sayang ya. Oh, ya anak ya. Ini semoga mereka bisa tumbuh jadi manusia terbaik versi dirinya masing-masing. Anak terbaik, kebanggaan bunda sama anak. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Mukjizat ASI hanya ibu yang mampu memberi. Demi menjadi ibu sejati, tak kenal lelah sampai nanti. Penghargaan kepada ibu pejuang ASI, pengorbanan yang tak terlupakan demi si buah hati. Selamat Hari Ibu. Saya Citra Zianti. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.